membaca. Nah, apakah boleh membacanya di luar sholat? Maka jawabannya di luar sholat witir maksudnya. Maka jawabannya tidak perlu untuk membacanya di luar sholat witir. Karena bacaan doa kunut dibaca di dalam sholat, bukan di luar sholat. Nah, pertanyaan yang kedua, mohon nasihatnya agar kami bisa menghidupkan malam 10 hari terakhir. Karena kadang di malam hari mata rasanya berat sekali, walaupun sudah berusaha dengan berbagai macam ibadah yang bervariasi, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi kurang khusyuk. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Maka jawabannya adalah apabila seorang mengantuk saat begadang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia berusaha untuk melatihnya dari hari-hari ini, malam-malam ini. Jadi malam-malam sebelum 10 hari terakhir sudah diminimalkan tidurnya, sehingga nanti di 10 hari terakhir bisa untuk terbiasa begadang. Dan dia cuma 10 malam. Ya, dia cuma 10 malam. Jadi dibiasakan dari sekarang, diminimaliskan tidurnya dari sekarang. Yang biasa mungkin tidur jam 9 menjadi jam 10, menjadi jam 11. Ya, kemudian nanti bangun dari jam 1 bangunnya jam 2. Jadi tidurnya sedikit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dan mereka dari waktu malam sedikit tidurnya, meletakkan badannya di atas punggungnya sedikit sekali. Ya. Baik. Kemudian kiat yang kedua atau nasihat yang kedua, tatkala ngantuk untuk begadang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka dia bisa mengambil air wudhu. Toh bagi perempuan ibadah di rumah bisa saja dia tanpa berjilbab, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran tanpa berjilbab, karena kan di dalam rumah tidak mengapa, kecuali kalau ingin sholat. Ya, jadi kapan dia mengantuk, maka dia berwudu sehingga dia segar kembali. Kemudian nasihat yang ketiga, agar tidak mengantuk begadang beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah ingat keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi pada Lailatul Qadar. Ingat keutamaan-keutamaan itu. Nah, apabila seseorang mengingat keutamaan tersebut, maka dia akan semangat untuk beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama di malam harinya. Keutamaan beribadah pada 10 hari terakhir pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Kemudian keutamaan beribadah pada Lailatul Qadar diampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Keutamaan bahwa malam itu malam yang penuh dengan keselamatan. Keutamaan bahwa siapa yang beribadah pada malam tersebut dia pasti beruntung. Kemudian keutamaan siapa yang beribadah pada malam tersebut maka dia akan didoakan oleh para malaikat, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, agar semangat dan tidak ngantuk untuk begadang beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ingat, mungkin saja ini adalah 10 hari terakhir Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mungkin tahun depan kita belum
tidak bisa mendapatinya lagi. Tahun depan kita tidak bisa mendapatinya lagi. Ini Bapak, Ibu, saudara-saudari, itu beberapa nasihat untuk biar tidak mengantuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai malam 10 terakhir Ramadan. Sering ada perbedaan karena awal Ramadannya berbeda. Bagaimana kita menyikapinya? Kehati-hatian untuk malam ganjilnya. Khawatir malam ganjilnya jatuh di malam genap karena awal Ramadan yang tidak tepat. Maka kalau seandainya pertanyaan ini ditanyakan untuk tahun ini, tidak tepat. Kenapa tahun ini tidak ada perbedaan? Baik kita di Indonesia, kemudian negara-negara tetangga tidak ada perbedaan. Ataupun juga di negara Arab Saudi tidak ada perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Jadi pertanyaan ini mungkin belum perlu untuk dijawab kalau tahun ini, kalau Ramadan tahun ini. Tetapi kalau seandainya Ramadan tahun depan atau tahun-tahun yang akan datang, yang mana terjadi perbedaan pendapat tentang awal masuknya Ramadan, maka jawabannya adalah setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Itu yang harus kita yakini. Setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Maka menyikapinya seperti itu. Berarti Ustaz, kalau malam 21 di Indonesia beda dengan malam 21 di Arab Saudi misalkan, kalau seandainya awal Ramadannya berbeda. Bisa saja terjadi beda. Dan Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi menyikapinya adalah setiap tempat sesuai dengan penglihatannya masing-masing terhadap hilal, terhadap awal bulan. Tapi sekali lagi yang saya katakan, untuk tahun ini tidak perlu jawaban atas pertanyaan tersebut. Karena tahun ini semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Tahun ini semuanya sama di antara beberapa negara, tidak ada perbedaan. Kemudian pertanyaan yang keempat, amalan di 10 hari terakhir lebih utama. Bila kita berniat bersedekah, apakah yang afdal harus dilakukan pada malam itu? Ataukah bolehkah dilakukan sebelumnya agar pada 10 hari terakhir kita fokus pada ibadah? Maka jawabannya adalah di zaman yang serba canggih ini, kita bisa beramal ibadah dengan melakukan transfer, ya, untuk memberikan sedekah kepada orang yang memerlukan. Dan itu bisa kita lakukan baik di siang hari atau di malam hari. Artinya apabila dilakukan di malam hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ini insya Allah tidak akan terlalu mengganggu untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalaupun terasa mengganggu, maka tidak mengapa seseorang bersedekah di siang hari. Yang penting berdasarkan keumuman hadis bahwa Rasulullah SAW jika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, jika masuk 10 hari terakhir, ini menunjukkan bahwa seseorang memperbanyak ibadah baik di siang hari apalagi di malam hari. Kalau seandainya dikira sulit untuk bersedekah di malam hari, ya, tapi bagaimanapun yang dimaksud mengejar Lailatul Qadar adalah beribadah pada malam hari. Maka saya katakan tadi di awal bahwa apabila seseorang melakukan sedekah di zaman sekarang, insya Allah tidak mengganggu fokus ibadah dia untuk beribadah di 10 malam terakhir. Karena bersedekah bisa dengan transfer, bisa dengan menyuruh orang agar kita bisa bersedekah meskipun melalui orang lain.
seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kelima, mohon dibantu Ustadz bagaimana amalan para ahli ilmu dari step awal sampai menjelang subuh di 10 hari terakhir, karena saya ingin sekali mendapatkan ampunan seluruh dosa saya yang amat banyak ini. Doakan mudah-mudahan nanti sebagaimana di awal bulan ada jadwal harian Ramadan 1442 Hijriah, mudah-mudahan nanti ada jadwal harian 10 hari terakhir Ramadan, baik bagi laki-laki atau bagi perempuan. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Tapi biasanya kalau ngomong begini belum terjadi, akhirnya tidak jadi gitu. Tapi mudah-mudahan didoakan, mudah-mudahan ada jadwalnya. Nanti saya akan buatkan jadwal baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Perempuan ada dua macam, yang suci ataupun yang haid, dan juga yang mengurus anak. Ini perempuan urusannya agak banyak. Nanti ada jadwal tersendiri insyaallah. Akan tetapi sebagai pengetahuan dasar untuk jadwal atau langkah-langkah mendapatkan ampunan seluruh dosa yang telah lalu, yaitu dengan beribadah pada malam hari yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka intinya tidak lain yaitu fokuskan ibadah dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, karena namanya juga Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu berarti malam. Malam dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Malam berarti dimulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Maka secara umum asalnya adalah orang akan mendapatkan Lailatul Qadar apabila dia memfokuskan diri untuk beribadah pada 10 hari malam terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi nanti kita akan tulis insyaallah taala jadwalnya sehingga bisa diikuti oleh kaum muslimin atau minimal menjadi contoh dan nanti dipraktekkan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Pertanyaan yang keenam, apakah ada dalilnya jika bertepatan di malam Lailatul Qadar bisa merubah takdir kita yang tadinya kurang baik menjadi baik? Maka jawabannya adalah Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan, yufraqu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar dirinci setiap perkara dari Allah yang maha bijaksana. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya di malam Lailatul Qadar maka Allah Subhanahu wa taala merinci takdir-takdir. Ya, merinci, bukan menulis, karena ditulis sudah di dalam kitab Lauhul Mahfuz, tetapi merinci takdir-takdir. Artinya dirinci takdir-takdir tersebut pada catatan malaikat, yang asalnya malaikat yang tidak tahu menjadi tahu rinciannya. Itu yang dimaksud fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam Lailatul Qadar dirinci takdir-takdir seluruh makhluk. Nah, apakah kemudian di dalam Lailatul Qadar apabila ada orang bertepatan beribadah pada Lailatul Qadar, kemudian dia berdoa, kemudian akhirnya takdirnya menjadi baik? Maka jawabannya, semua takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Perubahan akibat berdoa pada Lailatul Qadar pun
juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya belum mendapati bahwa apabila ada orang bertepatan beribadah pada Lailatul Qadar kemudian takdirnya berubah. Nah, saya belum mendapati dalilnya yang menunjukkan akan itu. Yang ada dalilnya adalah bahwa pada Lailatul Qadar bertepatan pada malam itu Allah merinci takdir-takdir makhluk. Wallahu a'lam. Yang ketujuh, apakah wanita yang sholat tarawih dan menghidupkan malam di rumah juga akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa syarat-syaratnya? Maka jawabannya, syaratnya cuma satu. Siapa yang beribadah pada malam tersebut pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi tidak ada syarat lain kecuali syarat-syarat umum seperti Islam, ya. Adapun syarat utamanya adalah siapa yang beribadah pada malam tersebut maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, mau dia beribadah di dalam masjid ataupun di dalam rumah, mau dia beribadahnya baca Quran ataupun berzikir, berdoa, sholat, ya, maka dia pasti dapat Lailatul Qadar asalkan dia pada malam tersebut bertepatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, jadi syarat-syarat khusus tidak ada. Apa amalan terbaik di saat 10 malam terakhir yang dilakukan wanita haid di rumah? Jawabannya adalah ibadah apapun bisa dikerjakan oleh wanita haid di 10 malam terakhir bulan Ramadan kecuali sholat dan memegang mushaf. Amalan apa saja bisa dia kerjakan kecuali sholat dan memegang mushaf, karena memegang mushaf wajib suci. Sholat, wanita haid tidak boleh sholat. Maka kalau ditanya amalan apa yang paling utama untuk wanita haid, apa saja? Doa, zikir, membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, bisa dia kerjakan, ya. Dan itu amalan yang utama bagi wanita yang haid selain sholat dan memegang mushaf. Kalau seandainya dia dalam keadaan sedang berumrah, maka selain tawaf, ya, selain tawaf, gitu. Bolehkah wanita haid ikut suaminya i'tikaf hanya malamnya saja ke masjid karena takut di rumah sendirian? Maka jawabannya adalah wanita haid tidak diperkenankan untuk i'tikaf, karena yang i'tikaf adalah hanya wanita-wanita yang suci. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi, wanita haid tidak diperkenankan untuk i'tikaf, karena i'tikaf hanya untuk wanita yang suci saja. Dan apabila wanita sedang haid, kemudian apabila wanita sedang beriktikaf, kemudian dia haid, maka wajib baginya keluar dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Ya, wajib baginya keluar dari masjid dengan kesepakatan para ulama. Jadi, lalu bagaimana Ustaz kalau seandainya dia sendirian di rumah? Maka jawabannya, jika mengkhawatirkan keberadaan istrinya yang di rumah sendirian, maka suaminya di dalam rumah.
menemani istrinya. Itu lebih utama. Kenapa demikian? Menjaga kesucian, kemaluan istrinya, kehormatan dan kemuliaan istrinya lebih didahulukan dibandingkan mengerjakan amalan sunnah. I'tikaf amalan sunnah, sedangkan menjaga kemuliaan, kesucian, apalagi mungkin ada indikasi-indikasi kurang aman di daerah tersebut, maka pada saat itu dia lebih baik menemani istrinya di rumah dan beribadah di rumah, karena hukum i'tikaf adalah sunnah berdasarkan ijma' para ulama. Wallahu a'lam. Pertanyaan ke-8, apakah anak-anak dan orang yang sholatnya bolong-bolong di bulan Ramadan dikarenakan pekerjaannya berat? Jika ia menghidupkan di malam ganjil, ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ada kriteria kesolehan seseorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jawabannya adalah orang yang sholatnya bolong-bolong, maka wallahu a'lam amalan lainnya tidak sah. Karena yang tidak sholat maka dia kafir, dan orang kafir tidak sah amalannya. Orang yang sholatnya bolong-bolong maka amalannya tidak sah, amalan lainnya tidak sah. Karena yang tidak sholat kafir, yang tidak sholat kafir, dan amalan orang yang kafir tidak sah. Ini kalau dari sisi fikihnya. Adapun dari sisi apakah diterima atau tidak, nah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali, apalagi tidak pernah sholat, maka dia kafir, keluar dari agama Islam berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat. Rasul SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami kaum muslimin dengan mereka kaum kafirin musyrikin adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Hadisnya jelas. Begitu juga perkataan Syaqiq bin Abdullah kalau tidak salah, atau Abdullah bin Syaqiq, bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersepakat, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufur ghaira as-salah. Mereka tidak melihat ada amalan yang jika ditinggalkan menyebabkan kepada kekufuran selain sholat. Maka yang tidak sholat kafir, amalan orang kafir tidak sah. Adapun apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala i'tikafnya, kemudian ibadahnya di 10 malam terakhir, maka dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang lebih mengetahui. Tapi secara hukum fikih seperti itu yang kita pendapat yang kita kuatkan. Wallahu a'lam. Apakah ada kriteria kesalehan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar? Maka jawabannya tidak. Siapa saja yang beribadah pada 10 hari terakhir, malam terakhir bulan Ramadan, dan bertepatan ibadahnya pada Lailatul Qadar, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Mau dia ahli maksiat, mau dia ahli taat, pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar, asalkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada hubungan kesolehan dengan ketidaksolehan. Asalkan dia beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, malam terakhir, maka dia mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Cuma tadi permasalahannya, apakah kalau seandainya dia beribadah sedangkan dia itu kan ibadah sunnah, ya,
beribadah di malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu ibadah sunnah. Tetapi amalan wajib tidak dia kerjakan, maka ini ada semacam ketidakseimbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai hambanya mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Yang wajib dahulu dikerjakan baru yang sunnah. Tetapi secara umum siapa saja yang beribadah bertepatan dengan 10 malam, bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka semoga dia tetap mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Tapi dia wajib untuk sholat. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yang ke-9. Bagaimana kita menata hati kita di 10 hari terakhir ini, Ustaz? Apa yang harus ditanamkan dalam hati, amalan hati untuk mendapatkan kartu ampunan Allah SWT? Bagus ini pertanyaannya. Jawabannya adalah rasa harap lebih dikuatkan. Rasa harap lebih dikuatkan. Karena malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan, malam ampunan, malam rahmat, malam keselamatan, malam berkah, maka lebih diharapkan, hati lebih berharap kepada Allah, lebih berharap kepada Allah, berharap ampunannya, berharap rahmatnya, berharap berkahnya, ya, lebih berharap. Di saat beribadah di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, lebih dikuatkan sifat harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang ke-10, maksudnya keselamatan di malam Lailatul Qadar sampai fajar itu bagaimana? Apakah di malam itu tidak ada musibah, bencana, atau yang beribadah di malam itu dijamin selamat dari neraka? Maka jawabannya adalah dua-duanya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan malam itu, malamnya selamat. Makanya malamnya itu salah satu tanda dari Lailatul Qadar, tidak dingin, tidak panas, tidak ada bintang yang jatuh, tidak ada kegaduhan, tenang, cerah, ya. Malam meskipun dia di akhir bulan tetapi seperti bulan purnama. Artinya selamat malamnya dan juga selamat yang beribadah pada malamnya, mendapatkan ampunan, keberkahan, kerahmat, dan juga mendapatkan pahala lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar kita harus menghidupkan malam semalaman suntuk? Kalau kita tertidur 1 jam terus bangun lagi, apakah bisa mendapatkannya juga? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, siapa yang beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Meskipun dia tidur di awalnya, meskipun dia tidur di pertengahannya, meskipun dia tidur di akhirnya. Akan tetapi, ya, karena kan Lailatul Qadar itu sepanjang malam, bukan hanya waktu sedikit dari malam, sepanjang malam. Bahkan sebagian ulama, di antaranya para salaf saleh, siapa yang beribadah antara maghrib dan isya bertepatan pada Lailatul Qadar, dia dapat Lailatul Qadar. Cuma yang jadi masalah, tentunya kita kan ingin pahala yang besar, pahala yang banyak, ampunan yang banyak. Maka yang beribadah sepanjang malam dengan begadang dalam rangka beribadah sepanjang malam, tentunya beda dengan yang beribadah setengah malam, beribadah sepertiga malam, beribadah seperempat malam, berbeda. Jadi tetap saja dia mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu beribadah lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Tetapi
seorang yang beribadah semalaman suntuk dengan cara begadang untuk beribadah pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar berbeda tentunya dengan orang yang beribadah hanya 1 jam, 2 jam, habis itu dia tidur. Wallahu a'lam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah diampuni apa yang telah lewat dari dosa beliau dan apa yang akan datang, beliau begadang malam dan beliau beriktikaf untuk memfokuskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, apa hukumnya bekerja di lembaga amil zakat sebagai pencatat transaksi zakat, infak, sedekah dan wakaf menggunakan e-money, dan harus diapakan gajinya jika sudah terlanjur bekerja di sana? Nah, ini mungkin lebih ditanyakan kepada ahli ekonomi seperti Al-Ustadz Al-Fadhil Muhammad Arifin Badri hafizahullah, Al-Ustadz Al-Fadhil Erwandi Tirmidzi hafizahullah, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Musyaffa' Ad-Darini hafizahullah, Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Tanyakan ke mereka, itu lebih jelas insyaallah. Pertanyaan yang ke-13, apa hukumnya jika kita bekerja dalam satu perusahaan, misalkan perusahaan kopi, dan yang sebagai koordinatornya adalah saya misalnya, tapi di sini bukan pakai gaji. Koordinator di sini yang mengurus satu kecamatan petani kopi. Jika ada hasil pemberian dari kopi, koordinator hanya ambil dari keuntungan 10% dari hasil penjualan. Apakah itu termasuk riba? Soalnya saya juga di sini bekerja sebagai koordinator, bukan sistem gaji, tapi saya digaji dari 20% dari keuntungan hasil penjualan kopi. Tidak, ini tidak riba yang seperti ini. Ya, tidak riba. Berarti dia bekerja pada sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut menggaji dengan hasil pembelian. Dari hasil pembelian tersebut dia mendapatkan 10%-nya. Ini tidak riba. Ya, tidak ada unsur riba di dalam. Tidak ada penangguhan, tidak ada kelebihan, tidak ada unsur riba di dalam. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya yang ke-14, sedekah kepada siapa yang lebih baik di saat 10 hari terakhir? Maka jawabannya, sedekah kepada orang yang sangat memerlukan. Terutama lagi juga kepada para rahim, yaitu para keluarga. Ini saya berpesan ini kepada para rahim kita. Jangan kita jauh-jauh ke orang jauh, tetapi kita lupa terhadap rahim kita, orang-orang yang satu darah dengan kita, dan juga kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ini lebih utama, ya, untuk dinafkahi. Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu ala ahlik, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamu ajran dinarun anfaqtahu ala ahlik. 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada di jalan Allah, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada keluargamu, lebih besar pahalanya dibandingkan yang kamu sedekahkan, lebih besar pahalanya yang kamu sedekahkan kepada keluargamu. Maka perhatikan rahim kita saat kita bersedekah, ya, keluarga kita.
paman, bibi, sepupu, saudara, saudari, kakak, adik, seibu, sebapak, sekandung, keponakan, kemudian anak, cucu, istri, kemudian suami, bahkan kalau seandainya sang istri punya harta banyak, berikan kepada suami, kemudian bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, itu sedekah yang wajib kita berikan. Nah, adapun zakat diberikan kepada yang memang sudah ditentukan dalam syariat Islam. Dan saya berpesan untuk zakat tidak perlu diberikan kepada rahim. Rahim diberikan sedekah, karena zakat adalah ausakhun nas, kotoran harta manusia. Kotoran harta manusia. Masa kita memberikan kepada rahim kita kotoran-kotoran? Maka lebih baik dia bersedekah, tidak membayarkan zakat kepada rahimnya. Rahim yang miskin lebih utama dibandingkan orang miskin yang tidak ada rahimnya dengan orang yang ingin bersedekah tersebut. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mohon maaf tadi agak terlambat awal mula kajian, kemudian agak terputus juga kajian karena satu dan lain hal. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk, kemudahan mengerjakan apa saja yang Allah cintai dan ridhai di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan semoga Allah mau menerima seluruh amal ibadah kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.